Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karima Nur Anissa, NIM C1K020035 dari kelas A. Di sini saya akan menyampaikan hasil review jurnal saya pada tugas mata kuliah Teknologi Pembenihan Ikan. Nah, di sini saya mereview jurnal yang berjudul Sek Reversal Ikan Nila Merah atau Oreochromis sp melalui perendaman larva menggunakan aromatase inhibitor yang ditulis oleh Agus Sudrajat dan Astuti serta H. Arfah. Jurnal ini keluaran dari Jurnal Aquaculture Indonesia yang bervolume 6 nomor 1 tahun 2007 halaman 103 dan sampai dengan 108. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek perendaman ikan nila merah atau Oreochromis sp menggunakan aromatase inhibitor terhadap presentase ikan jantan. Larva ikan nila umur 9 hari direndam dengan aromatase inhibitor dengan dosis 0, 10, 20, dan 30 mg per liter air selama 10 jam. Jumlah larva yang direndam sebanyak 100 ekor per perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perendaman pada fase larva umur 9 hari selama 9 jam terakhir terbukti tidak efektif untuk menghasilkan ikan jantan. Presentase jantan tertinggi hanya bisa mencapai 59-5% dengan dosis 20 mg per liter aromatase inhibitor dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan lainnya termasuk kontrol. Namun, perlakuan tersebut berpeluang menghasilkan individu hermafrodit dan dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan. Pendahuluan. Produksi ikan nila merah atau Oreochromis sp di Indonesia memiliki urutan ketiga terbesar untuk kolam air tawar setelah ikan mas dan ikan tawas. Laju pertumbuhan ikan nila berkelamin jantan sekitar 20% lebih cepat daripada betina, dan rendaman daging ikan nila jantan dengan sistem monosekultur atau tunggal kelamin sangat menguntungkan. Monosekultur juga dapat mencegah pemijahan liar sehingga dihasilkan ikan yang berukuran besar dan seragam. Pada umumnya, untuk memproduksi monoseks jantan dilakukan melalui teknik sek reversal dengan menggunakan hormon, melalui perendaman, penyuntikan, atau melalui pakan. Namun, peredaran beberapa hormon mulai dibatasi karena bersifat karsinogenik dan limbahnya berpotensi menimbulkan polusi pada lingkungan. Nah, aromatase inhibitor ini sebagai alternatif merupakan bahan kimia bukan hormon yang bersifat non-steroid atau imidazol dan telah digunakan terapi penyembuhan dan pengobatan kanker pada manusia, serta mudah terurai dan tidak tercemari oleh lingkungan perairan. Aromatase inhibitor sendiri ini berfungsi menghambat kerja aromatase dalam sintesa estrogen sehingga mengakibatkan terjadinya mengarah pada tidak aktifnya transkripsi dari gen aromatase sebagai feedbacknya. Penurunan rasio estrogen terhadap androgen mengakibatkan terjadinya perubahan penampakan hormonal dan dari betina menjadi menyerupai jantan, atau dengan kata lain maskulinisasi karakteristik seksual sekunder. Bahan dan metode. Yang pertama, pemijahan induk dan inkubasi larva. Nah, penelitian ini dilakukan di kolam percobaan dan laboratorium pengembang biakan dan genetika ikan, jurusan budidaya perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Yang kedua, dilakukan perendaman dan pemeliharaan larva. Nah, perendaman ini dilakukan di dalam air yang mengandung aromatase inhibitor dan dilakukan pada ikan nila merah setelah berumur 9 hari dengan dosis 0, 10, 20, dan 30
mg per liter selama 10 jam dengan kepadatan 100 ekor per perlakuan. Nah, yang ketiga, dilakukan pengamatan. Parameter yang diamati meliputi presentase jenis kelamin jantan, tingkat kelangsungan hidup larva setelah perendaman, dan akhir dari penelitian. Ciri morfologi ikan seperti bobot, panjang tubuh. Penentuan jenis kelamin dilakukan dengan pewarnaan asetokarmin pada gonad yang telah dicacah dan diletakkan di atas gelas objek. Preparasi histologis juga dilakukan dengan menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin yang kemudian diamati menggunakan mikroskop. Hasil dan pembahasan. Pemberian aromatase inhibitor tidak berpengaruh terhadap presentase kelamin jantan ikan nila merah atau Eurychromis sp pada taraf kepercayaan 95%. Yang diduga akibat kurang efektifnya dosis yang digunakan melalui perendaman larva umur 9 hari selama 10 jam, presentase kelamin jantan tertinggi sebesar 59,51% tercatat pada hasil perendaman dengan dosis 20 mg per liter atau dapat dilihat di gambar 1 di berikut ini. Nah, dosis aromatase inhibitor yang digunakan ini mengacu pada penelitian sebelumnya, yaitu pada dosis yang sama atau 20 mg per liter dapat menghasilkan presentase kelamin jantan sebesar 82,22% melalui perendaman embrio fase bintik mata. Nah, terus perlakuan pengarahan kelamin dengan cara perendaman, hormon akan masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang, terus kulit dan gurat sisi. Sehingga dengan cara ini tidak semua hormon bisa masuk ke dalam tubuh ikan. Aromatase inhibitor masuk ke dalam tubuh larva melalui proses difusi karena perbedaan konsentrasi antara media perendaman dengan larva seperti halnya hormon. Aromatase inhibitor diduga masuk secara difusi. Yang masuk ke dalam sel akan langsung berhubungan dengan sisi aktif enzim dan mengikatnya. Sisi aktif tersebut tidak ditempati oleh substrat alami. Nah, fungsi dari aromatase dalam penentuan kelamin telah diamati bahwa enzim mengkonversi androgen menjadi estrogen adalah aromatase. Peranan sitochrom aromatase pada determinisasi jenis kelamin telah diuji dan berpengaruh terhadap aromatase androstenodion menjadi estron dan testosteron menjadi estradiol. Pemberian aromatase inhibitor pada periode waktu 9-13 hari setelah menetas melalui pemberian pakan dengan dosis 500 mg per kilogram dapat menghasilkan presentase kelamin jantan sebesar 74%. Walaupun hasil yang diperoleh berbeda, tetapi indikasi seks reversal pada ikan nila merah melalui perendaman larva 9 hari, yaitu peningkatan presentase kelamin jantan sebesar 16,48% dari kontrol yang dapat dilihat pada gambar 1. Ditemukannya ikan hermaprodit pada semua perlakuan kecuali pada kontrol diduga disebabkan oleh dosis inhibitor yang rendah dan waktu perlakuan yang kurang lama untuk mempengaruhi proses diferensiasi kelamin jantan pada saat otak keadaan labil sehingga proses diferensiasi kelamin tidak berjalan sempurna. Pada saat ini belum diketahui dosis yang dapat menyebabkan kematian pada ikan. Namun perlu diperhatikan hormon steroid, misalnya terdapat kecenderungan pemberian dosis yang terlalu rendah menyebabkan proses pengarahan jenis kelamin yang kurang sempurna dan sebaliknya dapat menyebabkan ikan menjadi steril, abnormalitas, dan bahkan dapat menyebabkan kematian pada ikan tersebut. Untuk perendaman yang efektif, perlu diperhatikan hubungan konsentrasi dan lama perendaman. Umumnya, perendaman dengan dosis yang tertinggi membutuhkan waktu perendaman singkat dan sebaliknya. Selain karena dosis aromatase inhibitor dan waktu perlakuan yang kurang tepat, faktor lingkungan juga sangatlah berpengaruh, terutama pada suhu pemeliharaan. Pemberian aromatase inhibitor melalui perendaman larva selama 10 hari tidak berpengaruh terhadap tingkat kelangsungan larva umur 9 hari setelah menetas pada taraf kepercayaan 95% atau dapat dilihat pada gambar 2.
Demikian juga, pada akhir penelitian, pemberian aromatase inhibitor tidak berpengaruh terhadap tingkat kelangsungan hidup ikan nila merah pada taraf kepercayaan 95%. Tingkat kelangsungan hidup ikan nila merah selama penelitian berkisar 72,87%. Tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi menggambarkan kondisi fisiologi yang baik serta kualitas air yang mendukung pertumbuhan ikan tersebut. Ini gambar 1, ini gambar 2. Nah, kesimpulan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa perendaman larva ikan nila merah atau Oreochromis sp umur 9 hari selama 10 jam pada aromatase inhibitor tidak berpengaruh terhadap persentase kelamin ikan jantan, namun berpeluang menghasilkan ikan hermafrodit. Perendaman tersebut tidak berpengaruh terhadap tingkat kelangsungan hidup ikan sampai hari ke-90 masa pemeliharaan tersebut. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.